Nah, di sini ada satu teorema, lemma 352. Nah, misalkan saya punya V1 sampai Vn adalah vektor eigen dari operator linear T yang berasosiasi dengan nilai-nilai eigen yang berbeda ya. Nah, akan dibuktikan bahwa V1 sampai Vn itu adalah bebas linear. Nah, di sini saya akan buktikan. Nah, langkah pertama, biasa ya, pandang alpha 1, V1, dan seterusnya sampai alpha n, Vn. Nah, akan dibuktikan apa? Alpha 1 sama dengan alpha 2 dan seterusnya adalah 0 ya. Nah, sekarang andaikan tidak ya. Gitu ya. Saya akan menggunakan kontradiksi. Jadi, andaikan V1 sampai Vn itu tidak bebas linear. Nah, sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya, di sini saya ingin menjelaskan sesuatu tentang konsep minimal koefisien gitu ya. Jumlah koefisien minimal yang tidak nol dari sebuah vektor yang tidak bebas linear. Nah, saya punya 4 buah vektor nih. 1, 1, 0, terus 2, 2, 0, terus 0, 0, 1, sama 0, 0, 2. Nah, jelas keempat vektor ini adalah tidak bebas linear. Tapi, berapakah jumlah koefisien minimal yang tidak nolnya? Gitu. Nah, untuk membuktikan dia tidak bebas linear tuh, sebenarnya kan kita cukup, ini saya kalikan 2, terus saya tambahkan min 1, gitu ya. Terus ini saya kalikan 2 lagi, saya tambahkan min 1 di sini. Nah, ini adalah kita dapatkan vektor 0. Nah, jadi terbukti bahwa keempat vektor ini itu adalah tidak bebas linear. Namun, untuk membuktikan dia tidak bebas linear tuh, jumlah koefisiennya ini tuh terlalu banyak nih. Nah, kita bisa membuat mereka itu jadi 0 gitu. Nah, contohnya yang ini kita jadikan 0 aja. Nah, masih membuktikan bahwa dia itu tidak bebas linear gitu. Nah, tapi kalau yang ini sama yang ini kita jadikan 0, itu kita tidak bisa membuktikan bahwa dia itu tidak bebas linear. Oleh karena itu, dari vektor ini tuh 2 itu adalah jumlah minimal koefisien yang tidak 0 gitu. Jumlah 2 itu adalah jumlah minimal koefisien yang tidak 0 sehingga persamaan ini tuh tidak bebas linear. Nah, semoga cukup jelas ya. Nah, sekarang asumsikan gitu ya. Alpha 1 sama alpha 2 dan sampai alpha n itu sudah dipilih sehingga jumlah koefisien minimalnya terpenuhi gitu ya. Ya, yang mungkin dari alpha 1 sampai alpha n itu ada yang 0, tapi ada juga yang nggak 0 gitu ya. Pasti ada yang nggak nolnya gitu. Dan yang nggak nolnya itu adalah jumlah itu tuh yang paling minimal gitu. Nah, sekarang tanpa mengurangi keumuman gitu, asumsikan yang tidak nolnya itu alpha 1 tuh tidak nol gitu ya. Dan lambda 1 yaitu adalah nilai eigen yang berasosiasi dengan V1 juga bukan 0 juga gitu. Jadi asumsikan lambda 1 bukan 0 dan lambda 1 yaitu nilai eigen yang berasosiasi dengan V1 juga bukan nilai eigen 0 gitu ya. Maka saya akan dapatkan seperti ini. Jadi saya petakan ya. V1 semuanya saya petakan. Ini sisi kiri sama sisi kanan saya petakan. Nah, karena dia operator linear, maka T0 itu sama dengan 0. Saya taruh di kiri ya. Terus alpha 1, TV1 itu adalah ini. V1 kan ada lambda 1, V1 ya. Terus ini ada alpha 2, lambda 2, V2, dan seterusnya ya. Sampai ini, alpha n, lambda n, Vn. Nah, persamaan yang terakhir ini ya, bersamaan dengan persamaan yang awal, akan saya bawa ke slide selanjutnya ya. Nah, kedua persamaan itu saya sudah bawa, saya sudah tuliskan. Dan di sini, yang persamaan kedua itu kan kita sudah asumsikan bahwa lambda 1 itu adalah nilai eigen yang tidak 0. Berarti saya bisa bagi dengan lambda 1 ya. Jadi ini saya akan kalikan dengan 1 per lambda 1 menjadi tambah
dan seterusnya ya. Lambda n per lambda 1 Vn. Nah, persamaan ini, persamaan 1 dan persamaan 2 ini akan saya kurangin. Akan saya kurangkan, sehingga saya akan mendapatkan ini 0 dari V1 ditambah alpha 2, 1 min lambda 1 V2, dan seterusnya sampai lambda n ya. 1 min lambda n per lambda 1 Vn. Nah, di sini koefisien dari V1 itu 0, dan ini tuh adalah kontradiksi dengan apa? Dengan asumsi kita di awal gitu. Jadi, di asumsi kita di awal tuh apa? Lambda 1 sampai lambda n itu tuh, alpha 1 sampai alpha n itu adalah sudah memenuhi jumlah koefisien minimal yang tidak nol gitu. Jumlah koefisien tidak nol yang paling minimal ya. Nah, jadi kontradiksi dengan fakta ini. Berarti haruslah asumsi kita di awal itu salah. Yaitu adalah V1 sampai Vn itu bebas linear ya. Jadi, ini jadi ya. Nah, semoga pembuktian ini cukup jelas. Emang sedikit lebih rumit, tapi ya inilah pembuktiannya. Habis ini ada satu pembuktian lagi, jadi ini kita akan buktikan dengan dua cara yang berbeda ya. Nah, berikut ini adalah bukti alternatif ya untuk teorema tadi 352. Namun sebelumnya saya ingin mendefinisikan sebuah operator yang lain ya, namanya operator U. Jadi U1 ada n buah U di sini. Jadi U1 itu adalah komposisi dari pemetaan ini nih ya. Jadi, nah kalau U1 berarti lambda 1-nya itu kita buang, kalau U2 berarti lambda 2-nya kita buang, kalau UN itu adalah lambda N yang kita buang gitu. Ya, jadi sebagai contoh nih, U1 saya akan petakan terhadap V2 ya. Hasilnya itu apa nih? Hasilnya saya petakan dulu terhadap Vn lah biar nggak terlalu susah. Berarti kan ini semua nih, ini semua nih, ya ini semua tuh saya akan tulis ya. Saya akan petakan terhadap Vn. Nah, karena ini merupakan komposisi, berarti yang acting duluan, yang melakukan duluan itu adalah yang bagian ini dulu nih. Dikalikan Vn. Dan ini hasilnya itu apa? Tvn min lambda n Vn ya. Ini hasilnya tuh ini. Berarti Tvn itu adalah, Vn kan nilai eigen yang berasosiasi dengan lambda n, berarti ini adalah Vn dikurangi lambda n Vn, dan ini adalah 0. Oleh karena itu, si Vn ya, oleh pemetaan yang ini tuh hasilnya 0. Oleh karena itu, sisanya itu bakal 0 semua. Jadi UN Vn itu adalah, U1 Vn itu adalah 0. Nah, semoga cukup jelas ya. Nah, di sini saya akan hapus lagi, ya karena tidak dipakai lagi. Nah, bisa dibuktikan bahwa U1 Vj ya, ini akan sama dengan 0 semua untuk yang J-nya itu tidak sama dengan 1. Tapi ketika J-nya sama dengan 1, ya, dia hasilnya itu adalah ini. Saya butuh space, hasilnya itu adalah ini. Lambda 1 dikurangi lambda n, terus lambda 1 dikurangi lambda n-1, dan seterusnya sampai lambda 1 dikurangi lambda 2 gitu. Dan karena V1 lambda 1 sampai lambda n itu adalah nilai-nilai eigen yang berbeda, maka ini tidak akan sama dengan 0 gitu ya. Jadi ketika J-nya sama dengan 1, kita dapatkan suatu angka yang tidak sama dengan 0, tapi ketika J-nya sama dengan tidak sama dengan 1, kita akan dapatkan dia itu 0 ya. Dan ini berlaku juga untuk setiap U1, U2, UN, dan seterusnya. Jadi kita bisa perumum menjadi seperti ini ya. UI dalam VJ itu 0 kalau I tidak sama dengan J, tapi kalau sama, berarti ini ya. Nah, semoga cukup jelas ya, apa itu pemetaan UI. Nah, sekarang pandang alpha 1 V1 ditambah alpha n Vn sama dengan 0. Saya akan petakan dia terhadap U1 nih. U1 V1 ditambah sampai
U0 ya. U1 0. Dan ini hasilnya itu adalah apa? U1 terhadap V1 hasilnya tuh ini nih, angka ini nih. Nah, saya sebut dia A1 lah gitu ya. Jadi alfa 1 A1 V1 dan ditambah ini U1 terhadap V2 bakal 0, bakal 3 0, N juga bakal 0 semua ya. Jadi ini 0. Nah, A1 nggak 0, V1 juga bukan vektor 0, haruslah alfa 1 yang sama dengan 0 gitu ya. Dan ini bisa kita terapkan ke U2, U3 dan seterusnya sehingga kita akan mendapatkan alfa 1 tuh 0 kalau pakai U1, terus kalau pakai U2 alfa 2 yang bakalan 0 dan seterusnya. Nah, maka terbukti bahwa V1 sampai Vn itu adalah bebas linier. Nah, semoga pembuktian yang kedua ini cukup jelas. Sebenarnya pembuktian yang kedua itu lebih gampang, cuman pendefinisian ininya itu yang agak ribet.